Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Rapikan dulu tempat duduknya, kursinya diluruskan dulu. Ya, lurus. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin ketua kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sebelum belajar kita membaca surat-surat pendek ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua ya. Boleh berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Kita pada hari ini akan mempelajari bab 5, yaitu aktifnya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dan video komen. Nanti Pak tayangkan video ya. Dengan metode tanya jawab, peserta didik dapat mengamati kisah kebenaran Nabi Nuh alaihissalam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dan thinking fair, dengan metode penugasan peserta didik dapat menguraikan kisah teladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan baik. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode tanya jawab, peserta didik dapat memilih contoh sikap sabar dan kerja keras sebagaimana teladan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan baik. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama, mengamati kisah Nabi Nuh alaihissalam. Siapakah Nabi Nuh alaihissalam melalui biografi Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Yang kedua, bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, contoh sikap sabar dan kerja keras seperti teladan Nabi Nuh alaihissalam. Kita akan bernyanyi sebentar ya. Kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga, sabar dan patuh. Kami ayahnya, Nurana, Nabi Idris itu moyangnya. Sekarang tanya, siapakah Nabi Nuh alaihissalam itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Randy? Nabi Nuh adalah utusan Allah. Benar ya, Nabi Nuh adalah utusan Allah. Nabi Nuh adalah seorang rasul ya. Jadi Nabi Nuh itu adalah utusan Allah ya, bukan utusan manusia, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bernama Lamim. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang ketiga
beribadah, ya. Menyembah Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tujuan Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia menyembah Allah, ya. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, banyak masyarakat berperilaku tercela. Tercela itu apa artinya, Bu? Buruk, ya. Begitu pula kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka banyak yang menyembah berhala. Berhala itu patung-patung, ya. Berbuat zolim, sombong, dan sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka, kepada umat manusia tadi, ya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka ke jalan yang benar. Mereka yang diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, ya. Namun kaumnya tidak peduli dan malah menghinanya. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dan terus berdakwah, ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun dan 80 orang pengikutnya yang beriman. Dikit sekali, ya. Kita akan menyaksikan video, ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nanti disimak videonya. Nanti kita akan tanya jawab, ya. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal. Mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Beliau melihat putranya Kan'an yang berenang menyelamatkan diri. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam. Setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Siapa yang bisa berkomentar, yang bisa menceritakan ataupun apa yang didapat dari video tadi? Berapa usia Nabi Nuh ketika diangkat menjadi rasul? 480. Benar, ya, 480. Menyembah apa kaum umat Nabi Nuh tadi? Menyembah patung. Menyembah patung atau berhala. Mereka tidak mau diajak, maka Allah Subhanahu